Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 dengan anggota yang pertama Aisyah Rahila NIM 200301239, 2 Nurlailatul Rizkia NIM 200301241, 3 Anissa Nur Safitri NIM 200301249 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan materi yang berjudul Etika Bisnis dan Tanggung Jawab Sosial. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian etika bisnis. Etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Yang kedua, pengertian tanggung jawab sosial. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility adalah suatu konsep bahwa organisasi, khususnya perusahaan, adalah memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya, yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas, dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan yang mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Untuk pembahasan selanjutnya, stakeholder etika dalam bisnis diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, konsumen. Konsumen berkepentingan terhadap perilaku etis perusahaan berhubungan dengan produk. Yang kedua, karyawan, merupakan sumber ekonomi perusahaan yang penting. Yang ketiga, investor penanam modal, berkepentingan terhadap jaminan pengembalian dana yang diinvestasikan dalam kegiatan usaha perusahaan. Yang keempat, pemilik dan manajemen, yang berkepentingan menjalankan kegiatan manfaat kepada pemilik, manajemen, serta stakeholder. Yang kelima, pemasok bahan-bahan, yang berkepentingan terhadap perilaku etis berhubungan dengan kemampuan perusahaan dalam memberikan kelancaran hubungan dengan pemasok. Yang keenam, organisasi pekerja, yang berkepentingan terhadap kemampuan perusahaan untuk menjamin atau memenuhi kewajiban untuk kehidupan para karyawan. Yang ketujuh, pemerintah, yang mengatur kelancaran aktivitas usaha melalui berbagai kebijakan. 8. Bank penyandang dana perusahaan atau kreditur, yang merupakan sumber dana bagi kelancaran usaha perusahaan. Yang ke-9, investor penanaman modal, yang berkepentingan terhadap jaminan pengembalian dana yang diinvestasikan dalam kegiatan perusahaan. Yang ke-10, masyarakat, yang merupakan pihak yang mengamati kehidupan perusahaan dan ada kalanya mempengaruhi bisnis. Yang terakhir, kelompok khusus atau mitra usaha, yang merupakan relasi usaha yang dapat bekerja sama dalam kegiatan operasional perusahaan. Selanjutnya adalah manfaat perusahaan berperilaku etis. Yang pertama, suatu perusahaan akan terhindar dari seluruh pengaruh yang merusak berkaitan dengan reputasi. Yang kedua, kerangka kerja yang kokoh memandu para manajer dan karyawan perusahaan sewaktu berhadapan dengan rumitnya pekerjaan dan tantangan jaringan kerja perusahaan yang semakin kompleks. Yang ketiga, perusahaan yang etis dan memiliki tanggung jawab sosial mendapatkan rasa hormat dan stakeholder. Dan yang terakhir, banyak perusahaan yang menerapkan perilaku etis dan tanggung jawab sosial dapat menambah uang dalam bisnis mereka. Selanjutnya, dilema etika dalam manajemen. Yang pertama, perbedaan norma dan nilai budaya yang berbeda untuk setiap negara, bahkan secara geografis maupun etnis. Yang kedua, tahap perkembangan nilai universal, yakni perkembangan moral yang berbentuk dari keinginan pribadi untuk memperhatikan nilai universal. Yang ketiga, nilai-nilai individu dalam praktik manajemen perusahaan, baik manajemen puncak maupun stakeholder. Yang keempat, tantangan kuatnya masa relativisme moral yang mengatakan bahwa moral bersifat relatif pada pribadi, sosial, dan budaya. Selanjutnya, etika bisnis yang tidak etis. Yang pertama, tidak menentukan fakta-fakta. Yang kedua, tidak mengidentifikasi para pemegang kepentingan. Yang ketiga, tidak mempertimbangkan alternatif-alternatif yang tersedia. Yang keempat, tidak mempertimbangkan bagaimana sebuah keputusan dapat mempengaruhi para pemegang kepentingan. Yang kelima, tidak membuat sebuah keputusan. Dan yang keenam, tidak memantau hasil. Selanjutnya adalah filosofi etika dan tanggung jawab sosial. Etika adalah tatanan nilai moral dan standar perilaku yang membentuk dasar bagi orang-orang dalam suatu organisasi sewaktu mereka membuat keputusan dan berinteraksi dengan pihak stakeholder dalam perusahaan.
Tujuan etika adalah untuk memungkinkan individu membuat berbagai pilihan di antara perilaku alternatif. Selanjutnya adalah dari sudut pandang strategi. Suatu perusahaan wajib mempertimbangkan tanggung jawab sosial di mana bisnis menjadi bagiannya. Argumen yang berkaitan dengan perilaku manajemen perusahaan dalam etika dan tanggung jawab sosial adalah Hanger dan Whelan, tahun 2000. Yang pertama, moralitas. Yang kedua, pemurnian kepentingan diri sendiri. Yang ketiga, teori investasi. Dan yang keempat, mempertahankan ekonomi. Selanjutnya adalah beberapa ranah etika dan tanggung jawab sosial yang dapat dijadikan landasan dalam melakukan kegiatan secara etis dan tanggung jawab agar mampu diterima di area bisnis nasional maupun multinasional harus patuh pada beberapa hal sebagai berikut. Yang pertama, konsumen. Penyediaan produk dan aman, memberikan harga produk yang wajar, serta kemudahan konsumen mendapatkan informasi terhadap produk yang dikonsumsi. Yang kedua, penanaman modal. Perusahaan memiliki kewajiban dalam menyediakan pengambilan investasi investor yang menarik dengan memaksimumkan laba perusahaan. Yang ketiga, tenaga kerja. Perusahaan bertanggung jawab terhadap karyawan mulai dari perencanaan, perekrutan, pengajian, orientasi, penempatan keselamatan kerja, serta kesejahteraan. Yang keempat, wilayah usaha. Menjaga perubahan politik lokal dan transfer teknologi memiliki efek negatif yang minimal terhadap ekonomi dan kebijakan lokal. Dan yang terakhir, sosial umum. Menjaga kelestarian lingkungan, perlindungan kepentingan masyarakat umum. Daimler pada tahun 1996 memiliki prinsip-prinsip umum etika yang mengarahkan perilaku, yaitu yang pertama, kejujuran. Pengusaha harus memiliki prinsip penuh kepercayaan, bersikap jujur, tidak melakukan kecurangan, tidak berbohong, dan tidak mencuri. Yang kedua yaitu integritas, memegang prinsip kebenaran, melakukan kegiatan dengan terhormat, berani, dan penuh pendirian. Yang ketiga yaitu memegang janji. Pengusaha yang baik selalu memegang janji, mentaati janji, penuh komitmen, dan dapat dipercaya. Yang keempat, kesetiaan. Hemat dan loyal kepada keluarga, perusahaan, bangsa, dan negara. Mampu memegang rahasia dan melakukan kegiatan secara tepat dalam konteks profesional. Yang kelima, keadilan. Berlaku adil dan berbudi luhur, bersedia mengakui kesalahan dan kebahagiaan orang lain, serta toleransi terhadap keberagaman. Yang keenam, suka membantu orang lain, saling membantu, suka menolong, memiliki belas kasihan terhadap orang lain maupun masyarakat. Yang ketujuh, hormat kepada orang lain, menghormati martabat orang lain, menghormati hak dan kebebasan orang lain. 8. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab. Berlaku sebagai warga negara yang baik, mentaati aturan agama, negara, dan penuh kesadaran sosial. 9. Mengejar keunggulan, melakukan kegiatan dengan baik sesuai kompetensi. Yang ke-10 atau yang terakhir dapat dipertanggungjawabkan. Segala kegiatan atau aktivitas dapat dipertanggungjawabkan secara moral, legal, formal. John memberikan model alur analisis pengambilan keputusan etika secara lebih rinci sebagai berikut. Yang pertama, analisis ekonomi. Analisis ekonomi digunakan untuk mengetahui kemampuan bisnis dalam mendatangkan profit sebagai bentuk tanggung jawab ekonomi kepada stakeholder. Yang kedua, analisis legal. Analisis legal fokus pada kesesuaian operasional perusahaan dengan legalitas formal antar negara. Yang ketiga yaitu analisis etika organisasi. Analisis etika organisasi digunakan untuk kesesuaian budaya organisasi perusahaan dengan etika yang diterapkan. Lalu yang keempat, analisis sensitivitas budaya. Analisis sensitivitas budaya digunakan untuk kesesuaian etika dengan budaya lokal di mana perusahaan beroperasi. Yang kelima, analisis personal. Dan analisis personal fokus pada kesesuaian dengan moral dan kepercayaan personal stakeholder. Dua jenis tanggung jawab sosial ini dikemukakan oleh KPMG Ethics and Integrity Consulting, sebuah lembaga di Belanda. A. Tanggung jawab sosial kewirausahaan. Tanggung jawab sosial yang pertama ini merupakan aksi atau tindakan minimal terkait dengan kewajiban sosial suatu perusahaan. Aksi tersebut dapat dipresentasikan dalam bentuk program yang memiliki tujuan tersendiri.
B. Keterlibatan sosial dalam kewirausahaan. Keterlibatan bisnis dalam dimensi sosial memiliki keterikatan dan kesamaan tujuan dengan masyarakat. Keterlibatan dapat ditunjukkan dengan kerjasama yang aktif dalam menyelesaikan masalah dalam masyarakat. Jadi, kesimpulannya yaitu etika bisnis adalah suatu kode etik perilaku pengusaha berdasarkan nilai-nilai moral dan norma yang dijadikan tuntutan dan pedoman berperilaku dalam menjalankan kegiatan perusahaan atau berusaha. Sedangkan tanggung jawab sosial bisnis merupakan aktivitas perusahaan sebagai integral guna kelangsungan hidup perusahaan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada sanggahan atau pertanyaan dipersilakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.